Sekarang gue mau bahas pembahasan yang beda dibandingin konten parfum-parfum gue yang sebelumnya ya. Biasanya kemarin tuh gue bahas kalau nggak parfum dupes, parfum designer, ada juga parfumist. Yang sekarang gue mau bahas parfum refill atau inspired perfume. Oke? Kenapa gue bahas parfum? Ya kenapa enggak? Ya kan? Buat kalian yang pemakai parfum dupes, parfum clone dari Tim Tank atau mungkin dari brand lain gitu kan, atau mungkin kalian pecinta parfum lokal, seharusnya kalian nggak anti sama inspired perfume atau parfum refill. Saya udah pilih beberapa parfum refill yang saya beli dan saya bagi dua gitu kan. Yang kategori kedua itu menurut saya adalah yang punya performance paling oke, yang performance-nya dar-der-dor gitu ya, SPL nuklir lah, apalah bahasa kalian gitu kan. Sebenarnya banyak banget sih parfum refill, brand-brand sekarang tuh udah variatif ya, udah macam-macam. Cuman kan nggak mungkin dong saya beli semua juga gitu kan ya. Saya beli yang kayaknya kesannya oh tertarik nih sama yang brand ini gitu, ya udah saya beli. Apa aja parfum refill tersebut kita bahas satu persatu sekarang sambil ngobrol-ngobrol tipis-tipis, curhat colongan lah ya. Oke. Saya bahas yang pertama dulu ya, yang kategori pertama. Ini boleh dibilang ya kategori yang punya perform SPL-nya biasa aja, tapi perlu kalian garis bawahi, di sini saya nggak akan mau bahas masalah kemiripan ya. Kenapa? Karena gini, setiap perfume inspired gitu kan, parfum refill, si ownernya itu gitu kan, dia pasti punya brand atau merek dari si konsentratnya gitu kan, entah itu dia pakainya Luzi lah, Mane lah, Perfect lah, Ibrahim lah, atau macam-macam lainnya gitu ya, banyak. Nah, masing-masing brand itu aja ngeluarin sebuah dupes perfume itu udah pasti punya kemiripan berbeda-beda. Jadi saya nggak mau bahas masalah kemiripan, saya cukup garis bawahin kemiripan parfum yang saya beli ini di angka 80 sampai dengan 90%, semirip itu gitu kan. Jadi saya lebih bahas kepada apa ya, kayak masalah performance-nya aja lah gitu kan. Terus brand-brand apa sih yang recommended, kalian bisa beli di mana sih, dan ya sedikit ada sesi-sesi curhat. Terus juga sedikit saya mau bagi sharing pengetahuan juga yang kalian mesti tahu tentang dunia parfum refill, inspired perfume gitu kan, di luar sana kayak gimana gitu ya. Jujur saya sendiri adalah pemakai penikmat parfum refill. Dulu saya besar di condet masa kecil saya gitu kan, sampai saya dewasa. Dan tahun 90-an tuh saya SMA gitu ya, itu juga saya sudah mengenal parfum condet, parfum refill gitu kan, sampai dengan parfum-parfum Arab gitu kan, parfum Habib lah istilahnya gitu, parfum Mekah gitu ya. Zaman saya itu kualitas parfumnya sangat-sangat baik gitu ya, yang parfum refillnya, parfum Arabnya. Percaya nggak percaya, saya sukanya parfum refill yang di condet itu, dia punya keawetan, ketahanan luar biasa. Tapi kalian jangan berekspektasi untuk apa namanya, piramida notes-nya dia bermain dengan baik, karena dia punya kualitas baik, otomatis konsentratnya juga lebih pekat. Jadi untuk permainan piramida notes-nya tidak terlalu bermain dengan baik, jadi kayaknya linear aja gitu, datar aja gitu kan. Tapi dia punya kemiripan wangi, terus dia juga di hidung kita gitu kan, ya udah kayak parfum yang desainer yang dia tiru aja gitu kan. Nah, ketahanannya dulu saya beli itu ya tahun 90-an, kalian percaya nggak percaya, itu bisa bertahan di baju saya 3-4 hari ya. Bahkan kalau misalkan saya gantung nih jaket saya, atau mungkin kayak kemeja saya, atau mungkin baju saya, baju koko ya, gamis saya, kalau misalkan saya habis sholat gitu saya gantung, itu bisa berminggu-minggu masih wangi zaman dulu gitu kan. Nah, makanya sekarang itu ya boleh dibilang ya gimana ya, mungkin juga marketingnya udah kayak gitu kan. Mungkin juga dari sisi harga juga, karena kalau kalian mau beli parfum refill gitu kan, yang bibitnya itu bagus, dulu itu dihitungnya
per mili tuh harganya sekian ribu gitu ya. Jadi kayaknya emang bener-bener murni gitu kan. Tapi kalau sekarang kan juga kalian beli parfum yang refill inspired itu juga harganya cukup terjangkau, dan mereka juga nge-rebrandingnya juga ketahanan 6-8 jam, 6-10 jam gitu kan. Atau mungkin kayaknya paling mentok saya lihat dia ngeklaim tuh 12 jaman gitu kan ya. Jadi secara konsentrat juga ya kita harus akuin gitu kan. Saya sebagai pemakai pun juga secara konsentrat juga dia punya kepekatan parfumnya, larutannya itu juga udah jauh. Kalau dulu kok kayaknya bener-bener kental gitu kan, dan dicampur pakai kayak semacam alkohol absolutnya gitu ya, kita tahu gitu. Nah itu wanginya tuh juga bertahannya cukup lama. Nah kalau sekarang kan udah banyak tuh campurannya, nggak cuma pakai alkohol doang lah, ada kayak pakai fiksatifnya lah, atau mungkin ada yang pengawetnya lah, atau mungkin tambahan lainnya lah yang mungkin saya juga nggak terlalu banyak tahu. Kalian bisa cari tahu sendiri ke pakarnya. Di sini saya bicara adalah sebagai user, sebagai pemakai gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang punya pengalaman sama kayak saya ya kurang lebih mungkin kita bakal ngalamin hal yang sama gitu kan. Parfum sekarang tuh udah nggak awet. Terus juga yang bikin saya ngenes itu banyak penjual yang bilang, wah ini parfum bibit murni segala macam, belum campuran segala macam, bla bla bla, kualitas terbaik bla bla bla. Ya kalau kita bicara murni belum dicampur alkohol ya bener gitu kan. Tapi kan ya nggak usah dipungkirin, udah rahasia umum lah. Kalian juga kan pasti itu udah dicampur yang namanya kayak BPG atau mungkin Solviol gitu kan. Dia tuh larutan yang kental juga. Jadi kalau udah dicampur dia juga nggak berbau. Jadi seolah-olah bibit yang kalian pakai tuh wah kekentalannya masih bagus, padahal tuh udah tercampur dengan namanya DPG atau mungkin Solviol. Tapi juga banyak juga pedagang yang ya itu pasti ada masalah untuk keuntungan mereka ya, margin keuntungan mereka. Ada juga pedagang yang akhirnya mereka juga baik, mereka juga pinter ilmunya gitu kan. Mereka tadi bermain di pelarutnya tuh yang bikin awet gitu kan. Ada kayak pakai fiksatif lah atau apa gitu kan, yang bikin parfum itu bisa lebih awet. Walaupun mereka sendiri juga ya mungkin mereka beli bibitnya juga yang udah campuran gitu kan. Karena setahu saya dulu itu kalau kalian mau dapetin bibit murni itu belinya per derigen gitu ya. Jadi mesti modal gede juga gitu kan. Jadi kalau misalkan yang udah dibeli sama pedagang refill atau mungkin mereka juga nyetok sendiri, ya mudah-mudahan mungkin masih ada juga nih yang pemain parfum refill yang belinya per drum gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka belinya yang sudah botol aluminium itu ya bukannya underestimate atau nggak gimana ya, kemungkinan sudah tercampur karena udah tangan keberapa gitu kan. Atau ya kita nggak tahu lah pedagang dari asalnya kayak gimana. Oke, sekian dulu aja saya masuk ke brand-brand parfum apa yang saya beli gitu kan. Jadi ini sih cuman masukkan aja saya sebagai pemakai gitu kan, keluh kesah saya. Ya kita sekarang berada di pasaran parfum tuh yang mungkin inspired parfum hanya bertahan di angka 6 sampai dengan 12 jam. Tidak seperti waktu saya dulu puas banget tuh saya pakai parfum refill bisa 3-4 hari gitu ya. Nah, terus kenapa saya sekarang ini masih beli parfum refill, atau kenapa saya masih pakai inspired perfume gitu kan? Satu, kalau saya pengen punya parfum yang istilahnya tuh parfum udah discontinue, yang udah susah nyarinya gitu kan, yang udah discontinue tuh udah brandnya udah goib gitu, mau nyari lagi juga susah gitu kan. Ya mau nggak mau saya beli, carinya di inspired perfume atau parfum refill. Udah gitu juga kalau misalkan saya itu nyari parfum yang dia mungkin masih ada gitu kan, masih ada di pasaran tapi udah reformulasi, jadi wanginya itu udah kayak nggak kayak waktu zaman saya awal-awal sniff tuh parfum, jadi udah reformulasi lah, mungkin kalian paham gitu ya. Nah di parfum refill itu ya setidaknya tidak terlalu jauh banget gitu kan. Kalau reformulasi kadang-kadang juga saya ngerasa waduh wanginya udah agak jauh beda nih. Akhirnya saya coba cari parfum refill beberapa toko yang mungkin dia ini dia nih wanginya kayak kemiripannya yang saya pengen gitu kan. Terus yang ketiga, kenapa saya beli parfum refill, kadang-kadang saya juga pengen nikmatin yang namanya punya parfum tuh cukup awet gitu ya. Tapi sayangnya sekarang agak sulit kalau misalkan saya pengen cari parfum refill yang
mungkin bertahan seharian. Tapi jujur aja sebenarnya ini saya juga mau ngubah mindset kalian juga. Sebenarnya itu kita tuh butuh nggak sih parfum yang bertahan lama segala macem? Butuh nggak butuh? Kalau kalian itu sehari-hari aktivitasnya di indoor gitu kan, ya kalau kalian beli parfum mau refill ke Inspired atau mungkin brand design atau mungkin dupe steam tank atau lokal apapun itu ya, pokoknya kita bicara parfumnya gitu ya. Kalau kebutuhan kalian di indoor dan butuh parfum yang cukup lama, perform SPL-nya, longevity-nya terutama, ya sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara di luar segala macem, kita tuh nggak butuh parfum yang terlalu lama perform longevity-nya, karena bakalan bikin bau nggak enak juga ya, kayak suhu tubuh panas kita juga meningkat, terus juga kecampur dari bau dari luar, terus belum panas dari cuaca juga gitu kan. Jadi sebenarnya idealnya kalau pukul rata gitu kan, mau pemakaian outdoor atau indoor, perform yang bagus minimal kita rasain tahu nggak berapa? Cuma 4-5 jam gitu kan. Jadi di situ tuh udah cukup banget gitu kan. Jadi kita tinggal respray lagi gitu kan. Karena di atas angka itu tuh baunya juga sudah tidak seenak awal kalian spray gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu kan. Terus ya sekarang saya masuk aja langsung gitu kan ke beberapa brand yang ini yang kategori yang biasa aja, tapi balik lagi, ini bukan rekomendasi saya, ini hanya yang saya punya gitu kan. Kalau misalkan kalian mau ngikutin ya monggo gitu kan. Saya beli ini juga karena apa namanya, dia punya varian parfum koleksi juga cukup lumayan banyak gitu kan. Kalau yang dulu juga pernah tuh bahas yang parfum Inspired juga yang kalian mesti coba. Kalau kalian ingat linknya silahkan kalian klik aja. Nah sekarang saya bahas tambahannya lagi gitu ya. Jadi secara kemiripan wanginya ya tadi saya bilang kita nggak usah bicara masa kemiripan, karena kemiripan ini adalah di angka 80-90. Tinggal kalian aja nih seraknya beli yang di mana gitu kan. Lalu secara keawetan juga ya standar aja gitu kan, karena bisa jadi di toko yang sama, misalnya toko A gitu kan, saya beli parfum yang dupesnya dari siapa ya, misalnya Baccarat lah gitu kan, Baccarat Rouge gitu kan. Terus udah gitu di toko yang A juga saya beli parfum lagi yang kedua aja tuh, misalnya Azzaro Chrome gitu kan. Nah si Baccaratnya mungkin awet di toko A, di toko yang sama juga saya beli yang Azzaro Chrome malah melempem gitu kan. Jadi kadang-kadang di toko yang sama kita punya pengalaman bisa jadi dapatnya dua nih, yang bagus banget gitu kan, yang jelek banget, yang biasa gitu ya, atau mungkin jeleknya tuh udah nggak mirip gitu kan, terus juga banyak campuran alkoholnya gitu kan, ya pokoknya macem-macem lah gitu kan kalian alamin gitu kan. Nah yang saya beli ini so far saya tidak ada masalah gitu kan. Dan apakah saya beli sebotol 2 botol dari toko A tersebut? Tidak, saya bisa beli 2-3 botol repeat order lah gitu kan. Dan ini saya kumpulin juga udah bertahan di lemari saya cukup lama, ada yang tahunan malahan gitu kan. Jadi perform wanginya juga masih oke nih gitu ya. Oke, apa aja langsung aja ya, tadi kalian bacot nih orang gitu ya. Ya, yang pertama ini adalah Similar. Ini brand yang udah cukup lama juga, saya juga udah beberapa kali beli di Similar. Dia punya koleksi parfumnya cukup banyak gitu kan. Kalau kalian nyari wangi yang ada juga yang brand-brand niche di Similar ini gitu kan, kalian juga bisa cek tokonya. Nanti saya akan sertakan toko online-nya gitu kan di deskripsi, kalian bisa lihat langsung nih si Similar. Yang pertama gitu kan saya rekomendasiin, dia punya perform longevity-nya ya standar gitu kan. Jadi tadi saya bilang kalian tuh akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda di setiap produknya walaupun tokonya sama gitu kan. Kebetulan yang saya beli saya pukul rata aja gitu kan, di angka 6-8 jam performance-nya, walaupun ada yang bisa sampai 10 jaman gitu ya. Oke, terus yang berikutnya ini brand dari Amulia ya. Amulia ini juga kalau nggak salah dia juga ada kayak semacam lotion, terus ada semacam kayak sabun mandi ya kalau nggak salah. Dia banyak sih, bukan cuman parfum doang gitu kan. Amulia ini juga wanginya juga banyak variannya gitu kan.
saya suka juga sama si Amulia ini gitu kan. Saya juga pernah sampai beli yang isi 100 ml cuman nggak ada di sini gitu kan. Saya beli yang 100 ml-nya untuk salah satu brand yang saya suka. Apa ya waktu itu saya lupa beli. Saya mesti lihat dulu botolnya ya. Jadi ini si Amulia ini dari mana ya? Dari Surabaya ya kalau nggak salah nih. Ini yang saya punya nih adalah Bulgari Aqua Amara ya. Ini ada keterangan di sampingnya sini, kalian bisa lihat. Oke. Ya, ini si Amulia koleksi parfumnya lumayan banyak gitu kan. Kalian bisa cek juga di tokonya. Salah satu rekomendasi juga, bukan yang banget tapi maksudnya saya pernah beli di sini gitu kan. Terus yang ini dari Bandung apa kalau nggak salah ya. Mungkin dari Bandung kali. Nanti kalau saya salah ya kalian bisa cek langsung aja di deskripsi, kan saya sertain tuh linknya. Ini adalah Pure Perfume ya. Oke, yang saya punya ini adalah yang varian Givenchy yang Gentleman, dia ditulisnya di bawah sini tulisan Givenchy Gentleman. Oke ya, ini Pure Perfume gitu kan. Ini konsepnya dia klaimnya EDP. Oh iya, saya belum ngasih lihat kalian tes spraynya dulu ya. Tes spraynya si Similar kayak gini nih. Ini udah lama saya punya nih. Ini udah hampir 2 tahun kayaknya nih ya. Ini hampir 2 tahun nih kalau nggak salah saya beli. Tuh spraynya juga masih bagus ya. Wanginya juga masih enak nih. Bahkan kadang-kadang ada juga parfum yang kalau udah di atas setahun tuh wanginya berubah gitu kan, menurun atau mungkin kayak expired, atau mungkin efek karena dia kebanyakan alkohol juga jadi wanginya nggak enak juga ya. Si Similar cukup bagus wanginya, spraynya juga bagus, udah lama. Nah si Amulia ini saya kasih lihat teman-teman, nggak apa-apa ini saya campur kan, bukan saya untuk review gitu kan, saya cuma pengen kasih lihat teman-teman spraynya aja. Nah ini dia lebih jauh nih spraynya nih. Nah oke, ini bagus juga nih. Ini juga wanginya belum berubah. Ini pun juga hampir 2 tahun juga kan nih Amulia ini saya beli ya, si Amulia yang Bulgari Aqua. Nah yang Pure Perfume inilah yang kalau nggak salah udah 2 tahun atau mungkin lebih nih, tapi wanginya masih belum berubah ya. Ini spraynya. Dia juga nggak yang apa namanya nyengat alkohol banget, terus di tangan juga yang dingin juga gitu ya, nggak terlalu dingin dia di tangan maksud saya. Dan wanginya juga masih belum berubah ya, si Givenchy yang Gentleman. Keren kan. Nah terus yang berikutnya ini adalah ini labelnya hilang, jadi waktu pas saya beli itu saya lupa gara-gara ngerembas dari botolnya atau mungkin ngerembas kena parfum lain, spray lain, pokoknya ya labelnya lepas, bukan lepas dulu, label itu kayak luntur atau apa, akhirnya saya lepas. Nah ini brand dari Scan.co ya. Botolnya mini sih, emang saya belinya juga yang nggak banyak-banyak karena kan saya cuma istilahnya penasaran nih, pengen cium wanginya semirip apa sih gitu kan. Yang ini saya ingat nih, ini wanginya adalah wangi dari Azzaro The Most Wanted ya, yang botolnya hitam. Ini wanginya beneran sangat mendekati gitu kan. Jadi ya tadi saya bilang saya nggak mau bahas masalah kemiripan, karena anggap aja semua parfum Inspired yang saya beli ini kemiripan di angka 80-90%. Tapi emang karakter wanginya si Azzaro Most Wanted ini yang bener-bener saya suka gitu kan. Saya udah beli 1 botol udah habis gitu kan, terus pengen beli lagi. Ini juga salah satu alasan juga pengen beli lagi, tapi cukup lumayan mahal gitu kan. Sedangkan saya udah pernah beli, kayaknya kalau nggak pengen banget beli tuh parfum gitu kan, sampai mesti saya fanatik banget, kayaknya mendingan saya beli yang inspirednya aja lah. Inilah salah satunya sih dari Scan.co ini yang Azzaro Most Wanted gitu ya. Ini spraynya kalian lihat dulu. Spraynya juga bagus ya. Nah dia juga nggak terlalu dingin banget di tangan gitu ya. Oke. Nah dari tadi parfum yang saya sebutin itu permainan piramida notes-nya gimana gitu kan. Yang saya beli ini ya beli piramida notes-nya cukup bermain dengan baik gitu. Jadi kalian bisa ngerasain tuh kayak top notes, middle notes-nya segala macam, karena mungkin dia campurannya bukan yang
terlalu pekat. Jadi kadang-kadang kalau kalian beli yang saya pengen longevity-nya dar-der-dor nuklir gitu kan, itu kalian akan ngedapetin parfum yang wanginya linear. Jadi kalian tuh nggak terlalu ngerasain permainan piramida notes-nya gitu kan. Paling kalian cuma bisa ngerasain dari middle note sampai ke base note-nya secara dry down-nya gitu kan. Nah, yang dari tadi saya sebutin permainan notes-nya dia cukup lumayan bagus dari top notes-nya, middle notes-nya sampai ke base note-nya. Oke, ini si Senso Scan kok, jadi tulisannya gitu scntd.co. Jadi ya mungkin bacanya Sensko gitu ya, si penjualnya gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini adalah dari Zahabi ya. Ini yang saya punya adalah yang Kilian Angel Share gitu kan ya. Seperti kalian tahu, saya secara botol aslinya Kilian belum punya. Ini jangan tanya masalah kemiripan gitu kan. Kemiripan kita udah sepakat tadi di awal udah 80-90%, tapi dia punya spray. Kalian lihat dulu ya, spraynya juga halus walaupun nggak terlalu jauh. Jarak dekat, wangi juga enak. Permainan piramida notes-nya juga bermain sangat baik gitu ya. Dan secara performance longevity-nya juga ini saya pukul rata, inget ya, ini saya pukul rata di angka 6 sampai dengan 8 jam gitu ya. Longevity juga cukup lumayan bagus. Dan di toko ini si Zahabi ini juga varian-varian parfumnya cukup lumayan banyak. Apalagi kalau misalkan kalian penasaran sama parfum-parfum niche, nah coba deh kalian cari di Zahabi ini. Dia cukup lumayan banyak parfum-parfum niche-nya gitu kan, kayak si siapa Jazz Perfume gitu kan, dia juga banyak tuh koleksi parfumnya, dia juga ada parfum niche-nya juga. Nah, si Zahabi ini juga dia cukup lengkap parfum niche-nya gitu kan. Nah, itu kategori pertama yang saya punya dengan SPL atau mungkin longevity yang ya oke, biasa gitu kan. Toko lain banyak kalian bisa kulik sendiri gitu kan. Ini hanya yang saya pernah beli aja gitu kan. Lama ya bahasanya, udah berapa menit nih gitu kan. Nah, selanjutnya saya mau bahas yang SPL nuklir dar-der-dor gitu kan. Ini yang pertama dulu nih ya, yang pertama dulu. Kalian percaya nggak kalau saya beli 2 parfum ini ya? Ini brandnya saya lupa nih, saya lepas atau mungkin dilepas sendiri gitu kan. Ini 2 parfum ini udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Saya beli pas masa COVID. Cuman saya lupa nama tokonya. Ini saya tuh beli di Bandung yang isi berapa nih? Ini 30 mili kan ya kalau nggak salah, botol-botol segede gini. Ini harga di angka 70-90 ribuan gitu ya. Dia tuh yang ini saya ingatnya ini Baccarat X-Ray dia tulisnya. Yang ini ditulisnya Baccarat Oud gitu kan. Ini tuh wanginya bener-bener gila, awetnya luar biasa. Ini kita udah masuk segmen ke rekomendasi parfum menurut saya yang punya SPL nuklir. Ini SPL-nya gila. Ini yang Baccarat X-Ray, ini makanya dia juga merah gitu kan. Dia penerangin kalau ini adalah yang varian X-Ray-nya. Ini yang Baccarat Oud, bukan Oud Satin Mood ya, bukan. Ini harusnya adalah MFK Oud, oke. Maison Francis Kurkdjian yang Oud, MFK Oud, bukan yang Oud Satin, bukan. Saya paling suka yang ini wanginya. Dan ini SPL-nya gila banget. Tapi saya nggak tahu nama tokonya gitu. Jadi kalau misalkan penjualnya ada atau mungkin kalian pernah beli di toko itu gitu kan, dia tuh pasang brandnya yang ini Baccarat Oud, bukan MFK Oud gitu ya. Ini udah 3 tahun wangi parfumnya nggak berubah, jusnya masih cakep banget, performance longevity-nya juga masih gila banget. Saya pakai ini di baju saya itu bisa seminggu lebih ya, saya pakai gitu kan. Jadi jangan tanya lagi untuk 2 yang parfum ini longevity-nya berapa lama gitu ya. Ini tuh longevity-nya gila, seharian bisa 2-3 hari nempel di baju, bahkan lebih, bisa semingguan kalau masih gantung gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin penjualnya nonton atau mungkin kalian pernah pakai juga, yang ini dia tulisnya Baccarat X-Ray, yang ini dia tulisnya Baccarat Oud, tapi saya lupa nama tokonya apa. Yang pasti orang Bandung yang jual.
keren sih, ini 3 tahun lebih di saya masih belum berubah wanginya. Oke, nah terus ada lagi di sini, ini dari Bandung juga apa dari mana gitu ya? Di Bandung tuh juga banyak sih tukang apa parfum refill, expired perfume gitu ya. Nanti saya coba cantumin di deskripsi, kalian bisa lihat juga. Saya beli di Tokopedia kok ini, Perfume Story. Oke, nah ini warna jusnya dia dibikin kayak begini, warnanya agak-agak merah-merah ke orange gitu, karena ini adalah dia ngedus dari parfum Carolina Herrera yang Sandal Ruby gitu kan. Ini juga, ini kan juga udah 2 tahun lebih deh, udah 2 tahun lebih, dan wanginya tuh enak banget. Wangi sandal yang apa ya? Ya saya belum pernah cium sih wangi si Sandal Ruby kayak gimana, tapi ini bukan wangi kayu yang berat banget gitu kan. Ini enak. Ini kalau misalkan kalian yang karakternya suka yang parfum yang cukup lumayan berat tapi nggak berat-berat banget gitu kan, pakai Sandal Ruby. Walaupun emang nih wanginya agak unisex, yang lebih ke cewek gitu kan, tapi nggak cewek-cewek banget sih. Oke, saya mau kasih lihat spraynya dulu ya ke kalian ya. Oh, yang tadi saya nggak kasih lihat ya spray kayak gimana. Spray masih bagus banget kok guys, nggak mau saya semprotin karena sayang. Tuh, spraynya halus, tipis, pendek tapinya. Oke, dua-duanya sama, yang Baccarat Extract sama yang Baccarat Oud, atau mungkin MFK Oud lah saya sebutnya. Oke, nah yang si, oh gila wanginya Baccarat Oud ini, Baccarat Oud, MFK Oud ini wanginya asik. Saya lebih suka yang MFK Oud sih kalau misalkan wanginya kayak gini, karena yang MFK Oud Satin Mood itu nggak sekeren ini sih kalau misalkan ini si MFK Oud ya gitu ya. Oke, saya balik lagi ke Sandal Ruby. Sandal Ruby tuh spraynya kayak gini teman-teman. Kok miring? Nah, oh jauh ya. Spraynya juga bagus. Wanginya juga belum berubah. Padahal udah 2 tahun lebih gitu kan ya. Mungkin waktu saya beli itu makanya kenapa 2-3 tahun masih bagus ya, mungkin masa expired parfumnya belum sampai gitu kan. Enak. Oke, nah berikutnya itu adalah dari, nah ini dia, ini juga cukup lumayan banyak variannya gitu kan, dari Jaeger Perfume, Jaeger Fragrance ya, Jaeger oke namanya. Dia punya varian banyak, keawetannya juga oke nih. Ini keawetannya juga gokil nih. Bisa sehari 2 harian bertahan, bisa seminggu lebih di baju kalian gitu kan. Tapi ya kembali lagi, di setiap toko kalian beli 1-2 brand, bisa jadi dapet yang bagus-bagus banget, bisa jadi yang jeblok-jeblok banget gitu ya. Yang kebetulan saya beli ini adalah ini itu. Oh, ini saya rasa temen-temen dulu sebentar. Wangi spraynya. Oke, bagus ya spraynya tuh ya. Oh, cukup lumayan jauh. Ini dia inspirednya dari si Another 13 yang si Le Labo. Wanginya keren sih. Saya belum pernah nyium Le Labo asli, tapi ini cukup lumayan fresh, soapy gitu kan. Ya, ini dia punya keawetan cukup lumayan sadis juga nih ya, si Jaeger gitu ya, wanginya top. Dia punya koleksinya cukup lumayan banyak, terus juga apa namanya koleksinisnya itu juga cukup lumayan banyak gitu kan. Dari segi harga, dari tadi saya nggak bicara segi harga karena jujur saya takut salah ngomongin harga, agak-agak lupa gitu ya. Jadi nanti saya cantumin aja di deskripsi gitu kan, kalian bisa cek sendiri deh harganya gitu ya. Jadi nggak usah saya sebutin ya, yang penting saya sebutin yang saya rekomendasi, yang saya pakai aja. Ya, ini Jaeger cukup lumayan oke, performanya oke, variannya banyak. Kalian mau cari parfum ini sih juga dia cukup lumayan banyak juga. Oke, selanjutnya itu, nah ini mungkin kalian cukup familiar gak nih sama parfum Kaori & Co. Extract the Perfume. Ini tuh saya beli yang Limel Elixir ya, Limel Elixir itu yang botolnya gold itu kan. Saya pengen beli yang aslinya, ntar dulu kali ya. Terus juga saya ngeliat kok loh udah ada gitu kan, inspired perfume cepet juga gitu ya. Ini udah berapa
lama saya beli, saya lupa, tapi belum nyampe setahun, baru berapa bulan lah. Limmel Elixir ini wanginya enak. Oke, ini botolnya tutupnya kayu, botolnya juga kecil kayak gini, packingnya, stikernya kayak gimana, segala macamnya. Ini saya kasih lihat teman-teman spraynya, kayaknya bagus, dan dia juga nggak dingin di tangan, nggak terlalu yang alkoholik banget. Ini pun juga wanginya dar-der-dor ya, wanginya dar-der-dor nih si Kaori ini. Perform juga nuklir. Wangi di awal ini enak gitu kan. Saya nggak tahu sih kalau si Elixir aslinya kayak gimana. Cuman di awal ini manis, fresh gitu kan. Tapi pada saat udah makin dia dry down gitu kan, dia tuh berasa apa ya, karakter parfum Jean Paul Gaultier yang Limmel pada umumnya lah gitu ya. Wanginya dia bermain di kulit saya, di baju saya tuh sangat-sangat bagus. Dia punya longevity juga nuklir. Pemakaian saya itu 12 jam plus masih wangi. Bahkan kalau saya gantung tuh baju yang bakal saya pakai ini parfum, itu bisa sehari 2 hari lebih ya bertahan wanginya, walaupun kalian mungkin mesti agak ditempel nyiumnya, tapi dia punya longevity sih si Kaori ini gokil sih ya. Ini rekomendasi kalian, dia juga punya varian parfumnya cukup banyak gitu. Nah, yang terakhir kayaknya nih udah kelamaan saya ngonten, kalian juga takutnya pegel gitu kan ngeliatin saya ngoceh aja gitu nih orang ya. Ini HNS. Nah, HNS ini botolnya lucu ya, packingnya, warnanya gitu kan. Ini si HNS dia juga punya perform nuklir juga gitu kan, dar-der-dor juga ya. Ini yang saya beli adalah Bulgari Wood Essence. Oke, ini kasih lihat dulu teman-teman, sok ya kan, semprot dulu lah. Wih, cakep. Nah, ini cukup, nah bagus nih spraynya nih. Nah, wanginya mantap. Itulah kenapa saya nggak menyangkal. Saya juga pemakai parfum refill, saya juga pemakai parfum inspired gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang masih pakai parfum lokal yang sebenarnya dia dari inspired perfume, terus juga kalian juga pemakai dari Tim Tank gitu kan, parfum Tim Tank, atau mungkin yang dari Larif segala macam dan teman-temannya gitu kan, Lin Yang lah, apa banyak lah gitu kan. Ya seharusnya juga kalian nggak anti dengan parfum refill atau inspired perfume ini. Justru kita harus ya ngedukung juga nih mereka yang punya usaha parfum refill, karena kita itu nggak kalah kok gitu kan dengan kualitas parfum luar. Kita tuh hanya kalah masalah packingnya doang, masalah packagingnya doang yang begitu aja gitu kan, karena balik lagi ke masalah MOQ kita ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli apa parfum refill ya, kalian juga ikut ngebantu ngedukung bisnis mereka gitu kan. Cuman kadang-kadang nih gitu kan yang saya suka gatel, saya pengen ngoceh itu, kalian suka tulis concentrate perfume extract lah, eau parfum lah, apa namanya, yang bisa ngisi sampai isian parfum sampai 75% lah. Tapi kalau misalkan kalian punya longevity-nya loyo, itu juga kadang-kadang saya dongkol juga sih. Masa iya sih isian parfum 75% tapi wanginya cuma bertahan 8-12 jam gitu kan ya. Udah gitu juga kalian juga kasih harga kadang-kadang suka agak kemahalan juga gitu kan. Ada tokonya gitu kan, saya belum pernah beli juga gitu, tapi kadang-kadang agak aneh ya gitu ngebacanya gitu kan, bisa sampai sekian 75%, 50%. Sedangkan kalau misalkan zaman dulu saya ya normal-normal aja, 30% tuh juga udah dar-der-dor gitu kalau zaman dulu mas saya beli parfum condet gitu kan. Oke, nah ini balik lagi sih HNS ini yang Bulgari Wood, dia juga punya koleksi variannya juga cukup lumayan lengkap. Dia punya longevity juga oke gitu kan, seharian lebih gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli parfum yang dar-der-dor yang nuklir SPL-nya, yang pembahasan kedua yang saya kasih tahu ke kalian lah toko-tokonya itu. Tapi kalau kalian mungkin punya rekomendasi toko yang lain ya silahkan aja kalian sharing di komentar gitu kan, karena banyak banget sih zaman sekarang yang jual parfum inspired yang bagus-bagus juga kualitasnya ya. Udah dulu atuh ya, pembahasannya udah panjang nih, udah setengah jam lebih kayak saya ngomong gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Ciao and see you.